belajar PHP, kita new PHP file, kita buat namanya add.php. Nah, sudah di sini, ini kita buang aja dulu PHP-nya karena di sini kita akan membuat sebuah form. Ini kan. Nah, form ini adalah input buat kita masukin data. Jadi kita buat actionnya itu adalah filenya sendiri add.php, terus kita buat metodenya yaitu post. Nah, terus kita buat table di dalamnya r t d. Nah, kita buat 3. Misalnya ini nama yang harus diinputkan, terus ini input type-nya kita buat teks, ya kan? Terus name-nya kita buat nama. Kita kan tadi ada 3 kolom yang harus diisi, nama, posisi, sama nama, posisi, sama status, ya kan? Ini buat posisi, name-nya posisi, terus status. Nah, name-nya status. Terus kita buat button di sini untuk submit-nya. Ya kan? Masa nggak bisa di-submit sih? Jadi ketika di-submit kita mau nambahin data gitu maksudnya. Jadi button type-nya kita buat submit, terus namanya misalnya submit. Terus kita buat satu lagi button reset. Nah, ini untuk reset kalau misalnya kita mau ngapus data lagi yang dia ada dalam field. Reset. Oke. Coba kita reload. Nah, udah jadi nih. Ya kan? Nah, itu kan tadi ada CSS-nya nih. Di index kita copy aja deh. Biar keren juga. Nah. Terus kita reload. Nah, nih. Kita kurang kasih cell spacing-nya 0. Oke. Sudah agak mendingan. Terus ini buat text field-nya biar agak mendingan juga, kita kasih CSS inputnya type sama dengan teks ya. Nah, teks kita mau kasih style, dia kasih padding aja deh, paddingnya kasih 8 pixel juga biar nggak terlalu mepet. Nah, ini kan agak mending nih. Terus di buttonnya, nah kita mau buat itu biar agak mendingan. Misalnya kita kasih background, nah kita samain aja backgroundnya. Nah, sudah samain backgroundnya, terus kita kasih colornya warnanya putih. Terus kita kasih text transformnya uppercase, jadi huruf besar semua. Terus kita kasih padding, sama paddingnya kita kasih 8 pixel. 9 pixel untuk atas bawah, dan kiri kanan kita kasih misalnya 13 pixel deh. Nah, terus bordernya kita kosongin 0. Nah, terus kita coba reload. Nih, agak mending lah. Jadi kita kasih font weight-nya bold. Terus font size-nya misalnya kita kasih 15 pixel. Oke. Copy dan reset. Kegedean ya. Wah. Sorry, salah pencet. Oke. Nah, ini kita besarkan teksnya biar lebih kelihatan. Oke, kita simpan. Ini kita kegedean nih. Kita kasih 13 aja. Kita reload. Nah, segini aja deh. Udah cukup. Nah, terus kita niatnya ini kasih title deh, biar kelihatan kalau dia add data. H2 misalnya. Add data stuff. Kita reload. Nah, nih add data stuff. Terus kita kasih link buat ke home. Ref index PHP misalnya back to home, kembali ke rumah. Kita reload. Nah, nih sudah. Terus kita mau melakukan aksi ketika kita submit, benar nggak?
Oh iya, sebelum itu kita mau bicara tentang metode. Nah, metode di sini dia ada dua kan. Ketika kita tulis metode, misalnya nih, metode, nah itu ada post sama get. Nah, itu bedanya apa? Kalau misalnya kita taruh metode get, ya kan, ketika kita klik submit, maka data yang kita inputkan akan muncul di atas address bar. Contohnya nih, misalnya namanya saya si David, posisinya kita buat sebagai OB misalnya, terus statusnya kita buat cuti, ya kan, kita submit. Nah, data yang tadi kita inputkan akan muncul pada address bar. Nah, ini bahaya nih kalau misalnya kita buat form, metodenya itu sebagai get, karena data yang kita inputkan bisa dibaca orang. Nah, jadi kita menggunakan metode satu lagi namanya metode post. Jadi apapun yang kita inputkan di dalam field ini itu tidak akan muncul di address bar. Nih, submit nggak akan muncul apa-apa. Misalnya nih kita inputin data tadi, kita submit tuh, nggak muncul apa-apa. Nah, begitu tuh bedanya. Terus kita mau melakukan sesuatu ketika kita klik submit kan. Jadi kita mau nambahin data ketika kita klik submit. Nah, berarti kita buat di sini file PHP di antara add data stuff biar agak bagusan dikit. Oke, terus kita buat include siapa? Ya, connection. Kita nggak bisa ngelakuin apa-apa tanpa connection. Yaitu seperti aku nggak bisa ngelakuin apa-apa tanpa kamu. Bahasanya najis banget ya. Nah, terus kita mau tampung datanya tadi. Kita lakukan setelah apa tadi? Ketika klik submit. Berarti kita if ketika server request metodenya adalah request metodenya sama dengan apa tadi kita buat metodenya? Post, benar. Jadi ketika ada post, kita baru tampilin atau jalani script ini. Jadi kan tadi kita buat $nama untuk nampung $post nama. Nah, karena kita pakai metodenya post, kita ngambilnya $post. Kalau misalnya kita pakai metode get, $_get gitu. Nah, kita mau ambil si nama. Nah, nama ini adalah nama yang ada di name ini. Jadi harus sama. Kalau misalnya nggak sama, nanti dia nggak kebaca, nggak masuk datanya. Nah, oke, ini ada nama, terus $posisi untuk dapetin posisi, terus ada namanya $status, itu buat dapetin si status. Oke, sudah. Nah, terus kita validasi nih, nama, status, dan posisi itu nggak boleh kosong. Berarti kita if empty si $nama. Nah, jadi kalau namanya kosong, kita mau ngapain nih? Tampilin dong div. Nah, misalnya di sini maaf Gan, nama harus diisi. Nah, jadi kita mau buat kalau misalnya 3-3-nya kosong, kita munculin 3-3-nya pesannya. Berarti kita buat if lagi, kalau misalnya posisi itu sama dengan kosong, kita ubah, maaf Gan, posisi harus diisi. Nah, terus $status kita isi juga, maafkan, status harus diisi. Nah, sudah tuh. Nah, terus kita kasih flagging. Misalnya kita buat $error sama dengan false. Nah, jadi kalau misalnya dia errornya true, berarti dia ada salah satu error dong, benar nggak? Nah, kita nama error sama dengan true. Jadi kalau di antara 3 ini ada salah satu saja yang error, maka kita nggak akan insert data. Jadi kalau misalnya errornya false, baru kita insert data. Misalnya kita if di bawah itu, kalau misalnya errornya sama dengan false, berarti nggak error dong. Kita misalnya tampilin ya, echo div sukses input data, misalnya sukses data disimpan. Coba deh buka home lagi. Home lagi misalnya buat lihat data. Nah, panjang amat. Oke nih. Oke, kita coba reload. Oke, kita reload. Coba kita klik submit. Tuh, ini ada apa nih?
undefined variable error. Nah, kita nama variabelnya salah, R-nya kurang 1. Ketika kita kosongin, 3 pesan muncul. Maka nama harus diisi, posisi harus diisi, status harus diisi. Coba kita masukin salah satu, jadi cuma 2. Kita masukin 2 data, jadi dia cuma ini. Nah, kalau misalnya semuanya kita masukin, bener dong berarti. Kita submit, nah sukses simpan, sukses data disimpan. Coba deh buka home lagi buat lihat data. Nah, tapi ini kita datanya belum ke save ke database, karena kita nggak ada sintak untuk ke database-nya. Sekarang kita mau buat nih, misalnya kita buat $query buat nampung MySQL query-nya. Nah, sintak SQL-nya itu adalah insert into nama database-nya tadi apa? Kok nama database. Nama tabelnya apa tadi? Staff, ya kan? Values-nya adalah dari jumlah kolom yang ada. Ini cara cepatnya. Sebenarnya bisa staff dalam kurung mau apa aja yang dimasukin, tapi saya mau langsung aja biar greget. Nah, kita masukin kolom pertama itu kan ID, jadi kita kosongin karena dia auto increment. Terus yang kolom kedua adalah nama. Kolom ketiga itu adalah apa tadi? Oh iya, posisi. Terus kolom keempat itu isinya adalah si $status. Benar nggak? Nah, ini sudah nih. Titik koma. Nah, pesan sukses ini mau kita tampilin ketika query-nya dia jalan. Berarti if $query. Nah, kalau misalnya query-nya jalan, kita tampilin sukses simpan data. Kalau else, jadi kalau misalnya dia gagal insert, kita tampilin echo div gagal insert simpan data misalnya. Oke, coba kita reload lagi php. Nah, coba ya kita buat nama yang David lagi deh. Misalnya siapa ya? Namanya misalnya Budi. Terus posisinya dia sebagai manager. Manager. Terus statusnya dia aktif juga. Jadi dia manajer yang aktif. Kita submit. Nah, data disimpan. Bener nggak? Coba deh kita cek di sini, di table staff. Kita browse. Nah, nambah lagi kan si Budi. Nah, berarti datanya masuk. Terus kita kembali lagi ke home. Nah, itu data yang sudah diinputkan tadi akan muncul. Nah, udah nih, kita tambah udah bisa. Terus kita mau ngapain? Kita mau update. Kan tadi kan di judulnya aja CRUD. Create, read, update, dan delete. Create dan read kita udah, sekarang kita tinggal update dan delete. Nah, untuk update kita